Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap, bercita-cita mudah-mudahan membawa kita barataan pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man farraha unta. Nah itu farraha. Man farraha unta faka'annama baka min khasyatillah. Wa man baka min khasyatillahi ta'ala harramallahu jasadahu 'alan nar. Nabi bersabda, barang siapa yang menggembirakan anak perempuan, barang siapa yang mahimungi, menggembirakan seorang anak perempuan, faka'annama baka min khasyatillah, maka seakan-akan orang tersebut menangis karena takut kepada Allah. Maka seakan-akan orang tersebut menangis karena takut kepada Allah. Wa man baka min khasyatillah, dan barang siapa yang menangis karena Allah, haramallah jasadahu 'alan nar, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Dan barang siapa yang menangis karena Allah, niscaya Allah akan mengharamkan jasadnya dari neraka. Nah ini hadis ini penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melajari satu kebiasaan buruk kaum Arab zaman bahari. Kebiasaan buruk orang Arab bahari ketika terlahir anaknya babinian itu dianggap aib, dianggap kekurangan. Ketika terlahir anak babinian, bahkan jahiliyah tuh dikubur hidup-hidup bayi babinian tuh. Aib. Supan nang abah. Sehingga diistilahkan wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup lagi bayi, menangis dikubur hidup-hidup. Dianggap aib. Tapi sebaliknya kalau lahir anak lelakian gembira. Bahkan ada nang saking gembiranya mengadakan pesta pora kalau lahir anak lakian. Dan kebiasaan ini masih ada. Masih ada di kalangan orang Arab saat itu. Meskipun gak ada sampai dibunuh anak perempuannya lahir. Tapi terlihat ketika lahir anak babinian, nangguitani murung, kada gembira. Bahkan kada memperdulikan anak perempuannya. Ketika lahir anak lakian, anak lakiannya lebih diperhatikan gitu. Ada sudah anak binian, tapi kada sampai lagi
kubur hidup-hidup. Cuma kayak ditelantarkan, kada diberi kasih sayang maksimal, kada digaduhi, hingus sampai dihirupnya, kuridihan, tahu kuridihan lah. Kada digaduhi oleh nangkuitan, karena masih ada tertanam hal-hal nang bagian dari sifat jahiliyah tadi. Nah, kebiasaan buruk ini Nabi menegaskan di hadis ini. Man farraha unta, barang siapa yang menggembirakan anak perempuan, mahimungi anak bebiniannya. Kayak apa mahimungi? Dibawai berjalanan, diperhatikan kasih sayangnya, dibawai ke taman poska, kira burung. Pokoknya farroha, menggembirakan, dihimungi anak bebiniannya. Kada lagi dipandang sebelah mata, anak lakiannya aja yang diperhatikan, anak biniannya pun dihimungi. Lalu jar Nabi, faka'annama baka min khasyatillah. Pahala nang inya dapat yang menggembirakan anak perempuan tadi bagaikan sudah menangis karena takut kepada Allah. Ganal pahalanya. Dan barang siapa yang menangis karena Allah Ta'ala, niscaya Allah haramkan baginya atau haramkan bagi jasadnya dari neraka. Nah, paham biar maksud hadis ini lah. Kebiasaan jahiliyah itu masih ada ketika itu. Anak bebinian itu dipandang sebelah mata. Paham ya kalau arti dipandang sebelah mata, bukan yang ditutup. Nah. Artinya kada digaduhi. Tapi ketika ada anak lakian dibangga-banggakan benar. Nah, ini salah. Islam kadang-kadang itu melajari. Sehingga ada fadilat-fadilat yang diutamakan apabila menghimungi anak perempuan, maka bagaikan menangis karena Allah. Dan barang siapa yang menangis karena Allah, Allah haramkan jasadnya dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda pula, al-baitul ladzi fihi al-banatu yunzilullahu fihi kulla yawmin itnatai asyrata rahmatan wa la tanqati'u ziyaratul malaikati min dzalikal bait wa yaktubuna li abawaihinna kulla yawmin wa lailatin ibadata sab'ina sanah. Oh, dahsyat. Riwayat lain disebut Nabi bersabda, al-baitul ladzi fihi al-banat, rumah yang di dalamnya ada anak-anak perempuan, lebih dari 2, 3 atau lebih. Rumah yang berisi 3 anak perempuan atau lebih. Yunzilullahu fihi kulla yawmin itnatai asyrata rahmah. Akan Allah turunkan di dalam rumah tersebut tiap hari 12.000 rahmat. Rumah nang ada anak bebiniannya, di sini pakai jamak banat, 3 atau lebih. Allah turunkan tiap hari di rumah tersebut 12.000 rahmat. Wala tanqati'u ziyaratul malaikati min dzalikal bait, dan malaikat-malaikat silih berganti kada beampihan mengunjungi rumah tersebut. Malaikat-malaikat silih berganti kada beampihan berziarah atau mengunjungi rumah tersebut. Wa yaktubuna li abawaihinna kulla yawmin wa lailatin ibadata sab'ina sanah. Dan Allah catat bagi kedua orang tua perempuan-perempuan tadi tiap hari dan malam bagaikan beribadah 70 tahun. Nah, ini fadilat berisi anak bebinian, berisi gadis-gadis kekanakan halus di rumah, 3 atau lebih. Nah, ini pun melajari dan menghilangkan sifat-sifat jahiliyah yang masih ada. Yang ketika lahir anak bebinian tadi, mereka tuh murung, sedih. Saking sedihnya kada digaduhi.
anak bebinian tadi, biarkan aja. Karena dianggap aib. Nah, kebiasaan ini pun zaman modern masih ada. Ada masih sifat kayak ini. Ketika inya kawin, hamil nang bini, lahir anak binian, sarik nang laki. Kenapa binian? Aku anak-anak lakian dan sampai murung muha karas terus nang laki. Padahal nang ampun aturan adalah Allah Ta'ala. Nang mau lahikam juga. Nah ada kebiasaan nih masih. Tapi kalau anak laki yang lahir bangga ya. Jagoanku. Nah ini salah konsep gini. Ini konsep dari sekian banyak pemahaman jahiliyah. Lahir anak binian ini malah sedih. Nah Nabi hendak meluruskan. Ujar Nabi, barang siapa menggembirakan putri perempuannya bagaikan menangis di jalan Allah. Kemudian ini lagi, barang siapa yang di rumahnya ada anak-anak perempuan, anaknya 3 atau lebih bebinian, maka niscaya Allah turunkan 12.000 rahmat saban hari rumah tadi. Dan malaikat-malaikat kada baampian mengunjungi rumah tersebut, dan Allah catat bagi kedua orang tua si kakanakan tadi tiap hari dan tiap malam bagaikan beribadah 70 tahun. Sing nyamanan benar. Amun anak bininya sekong mau beb. Nah, pernah pertanyaan semacam ini ditanyakan sahabat. Watnatani ya Rasulullah, kalau 2 bang anaknya ya Rasulullah. Bebinian. Nabi ada menjawab, 2 pun dapat fadilat itu. Ada lagi nambah paksaan kalau sekong aja bang ya Rasulullah. Ya Nabi insya Allah dapat juga. Itu ada riwayat itu di kitab yang lain. Makanya berisi anak perempuan itu sebenarnya rahmat bagi kita. Kalau bujur-bujur kita didik menjadi soleha, gana pahalanya gasan kita. Karena ini pacangan mengandung umat Nabi akan datang. Menjadi pendidik bagi umat Nabi. Kalau nyegana kawin, kalau didikan kita baik dan jadi soleha, ini akan melahirkan keturunan yang baik juga gana. Bagian dari umat Nabi SAW. Jadi jangan sedih ketika pian bisa anak binian, jangan sedih. Apalagi bamamai ke bini itu bahlul. Kada bintar gitu. Ikam juga nang salah ya, bagerang mau olahnya semalam. Kadang-kadang itu kalau disalahkan. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk dalam rahim apa yang Allah kehendaki. Di luar kemampuan kita gitu. Ya kalaupun pian hendak benar lakian, ulah bahasa Allah. Terus ulah. 5 dah binian terus lebih baik karena ada lakiannya. Ganti pabrik. Ada tuh gayaan. Kira-kira paham lah keutamaan bisi anak binian tadi. Dan keutamaan menggembirakan anak babinian. Al-faslu tsalits fi fadli salatil mar'ah fi baitiha. Nah, kita tanpa terasa sudah masuk bagian inti ketiga dari kitab Uqudul Lujaim. Sudah 2 pembahasan kita baca, hak-hak suami, hak-hak istri. Ini masuk kepada yang ketiga. Fi fadli salatil mar'ati fi baitiha. Keutamaan salatnya perempuan di rumah aja. Kada ke masjid, kada ke langgar. Ini bujur-bujur dengarkan. Fi fadli salatil mar'ati fi baitiha, keutamaan babinian sembahyang di rumahnya sendiri. Wa annahu afdalu min salatiha fil masjid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya salatnya babinian di rumah lebih afdal daripada inya salat di masjid walau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an imra'atin wa ruwiya an imra'ati Humaidin As-Sa'idi. Diriwayatkan dari istrinya Humaid As-Sa'idi. Nisbatun ila Bani Sa'idah. Qaumun minal Khazraj. As-Sa'idi nisbat kepada Bani Sa'idah, satu kaum dari Bani Khazraj.
annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat. Istri dari Humaid As-Sa'idi ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak." Ujar istri Humaid, "Ya Rasulullah, ulun katuju salat menjadi makmum bersama pian di masjid maksudnya." Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, "Alimtu annaki tuhibbina shalah ma'i wa salatuki fi baitiki ay mawdi'i baitiki alladhi tanamina fi khairun min salatiki fi hujratik wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi." Ujar Nabi ketika istri Humaid ini berucap, "Ulun ya Rasulullah katuju salat berjamaah jadi makmum pian." Ujar Nabi, "Tahu ai, alim tu. Aku tahu bahwa ikam ni ketuju salat bersamaku." Tapi ujar Nabi, "Wa salatuki fi baitiki khairum min salatiki fi hujratik." Salat pian di dalam tempat tidur pian, bait di sini ai alladzi tanamina fi. Sembahyangnya pian binianai di tempat pian guring dalam rumah. Ruangan khusus gesan ikam guring dalam rumah. Itu lebih baik pahalanya dibandingkan ikam salat di dalam kamar yang lebih ganal. Kemudian sholat pian di dalam kamar itu lebih baik daripada sholat pian di halaman rumah. Dan sholat pian di halaman rumah lebih baik daripada sholatnya pian di masjid kaum pian, di masjid masyarakat pian. Dan sholat pian di masjid masyarakat pian lebih baik daripada sholatnya pian di masjidku, ujar Nabi. Paham lebih yang maksudnya? Ketika seorang perempuan datang kepada Nabi berucap, "Ya Rasulullah, ulun ini ketujuh sholat di masjid pian." Artinya dari kampung beristilah biniani ke masjid Nabi, masjid Nabawi, sembahyang belakang Nabi, sholat 5 waktu. Jauh mulai tempat asalnya. Ujar Nabi, "Alim tu, saya tahu bahwa engkau wahai perempuan suka sholat bersamaku." Tapi lalu Nabi jelaskan, ini gesan binian nih, bukan gesan lakian. Salatmu di dalam kamar khusus gesan engkau guring, bahar itu ada kamar yang ganal lah. Kemudian di kamar itu sendiri ada kamar yang tahalus sedikit. Nah itu yang dikhususkan gesan guring. Ada ruangan kayak kamar, di dalam ruangan kamar tadi ada pulang semacam tempat gesan guring khusus, dipagari biasanya. Bahar itu pakai ranting-ranting. Kelambu modelnya kayak itu. Sembahyangnya pian di tempat khusus pian guring, wahai binian, lebih afdal daripada sembahyangnya pian di kamar. Di kamarnya yang lebih luas tadi. Dan sembahyangnya pian di kamar lebih afdal daripada sembahyangnya pian di pelataran rumah pulang. Sembahyangnya pian di pelataran rumah lebih baik daripada sembahyangnya pian di masjid kampung pian seorang. Dan sembahyangnya pian di masjid kampung pian seorang itu lebih baik dari sembahyangnya pian di masjidku bersamaku, ujar Nabi. Maksud Nabi, semakin bebinian itu menutupi dirinya dari orang banyak, semakin afdol baginya. Nabi memberi gambaran dah, sembahyang pian di kamar atau kalambu bahasa kita tadi. Tertutup benar tuh. Dilapisi kelambu pertama. Kelambu tadi dilapisi kamar. Kamar dilapisi rumah. Lebih tertutup ketika dalam kelambu. Itu lebih afdal daripada ikam sembahyang di kamar. Karena kamar tadi lebih terbuka sedikit. Tapi pulang sembahyang di kamar lebih afdal daripada sembahyang di pelataran rumah. Sembahyang di pelataran rumah lebih afdal daripada di masjid masyarakat pian seorang.
Sembahyang di masjid masyarakat pian sorak lebih baik daripada beristilah ke masjidku sembahyang lawan aku, ujar Nabi. Untuk bebinian nih. Karena kaedahnya semakin bebinian itu menutup dirinya dari orang banyak, lebih-lebih lakian bukan mahram, maka semakin afdal, semakin gana pahalanya. Gasan binian ini. Melakian lain bolang. Fadilat salat berjamaah yang banyak di hadits-hadits itu lebih tertuju kepada lalakian. Kalau bebinian lebih afdal inya sembahyangnya dalam keadaan kada berkumpul orang banyak. Kalau kawa di rumah berjamaah lawan suami bagus juga. Tapi kalau nang bebinian lebih-lebih masih anum, masih syabah gadis, mohon maaf masih kancang. Hari-hari ke masjid mana begincuha pulang. Itu kada dapat fadilat ini. Malah jadi dosa kan, memancing lalakian lain. Beristilah pelang muumbai lalakian berjalan menuju masjid. Nah, ini kada baik. Ingatakan ini, beginilah standar fikihnya. Afdal bebinian salat di rumah. Ya kalaupun kalau hendak ke masjid jangan berhias. Jangan berhias dan bujur-bujur jaga aurat. Jangan berpakai pakaian yang ketat, menampakkan lekuk tubuh, jangan. Jangan bermake up, jangan ber-eyeshadow. Tolong eyeshadow. Jangan pakai bulu mata palsu. Jangan berhimat mempersolek diri hanya ke masjid. Dan itu kebiasaan yang banyak terjadi di bulan Ramadan pas tarawihan. Di mana perempuan-perempuan, gadis-gadis beristilah mempercantik diri supaya ada nang mengkikiu di jalan. Nah, ini rusak acara. Jangan. Ingatakan, pian belajar dari kitabnya Uqudul Jain. Afdal bagi bebinian salat itu dalam rumah. Dalam rumah itu lebih afdal lagi di kamar yang tertutup atau kalau bisa di kelambu sekalian. Cuma bisa rabah berdiri. Ranjangnya mau nyut. Itu perumpamaan Nabi, semakin tertutup, terlapis tutupannya, semakin afdal bagi bebinian. Wa dzalika li talabi ziyadati sitri fi haqqiha. Kenapa jadi demikian? Karena perempuan itu lebih dituntut untuk menutup dirinya. Semakin tertutup kada kelihatan, semakin baik bagi perempuan. Paham lagi kira-kira? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an tusalli al-mar'atu fi baitiha khairun laha min an tusalliya fi hujratiha. Wa la an tusalli fi hujratiha khairun laha min an tusalli fid dar. Wa la an tusalli fid dar khairun laha min an tusalli fil masjid. Kurang lebih kayak tadi riwayat ini. Salatnya perempuan di dalam kalambunya, ruangan kesan khusus guring, itu lebih baik baginya, lebih besar pahalanya baginya dibandingkan inya sholat di dalam kamar nang teluas. Dan sholatnya perempuan dalam kamar yang luas lebih baik daripada inya sholat di pelataran rumah. Dan sholatnya perempuan di pelataran rumah lebih baik daripada inya sholat dalam masjid. Nah itu urutannya sama kayak tadi. Rawahul Baihaqi an Aisyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati fi baitiha. Maraminya tuh. Mamai. Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha.
wa salatuha fi mukhda'iha ay khazanatiha allati fi aqsa baitiha afdal min salatiha fi baitiha. Nah, kemudian riwayat lain, salatnya perempuan di dalam tempat tidurnya tadi, kelambu dan semacamnya, lebih afdal baginya daripada salat di kamarnya. Dan salatnya perempuan di tempat persembunyiannya yang berada di ujung rumahnya itu lebih baik daripada inya salat di dalam kelambunya tadi. Ibarat ada tempat persembunyian khusus gesan binian di ujung rumah yang lebih terkucilkan dibanding kelambunya. Semakin itu terkucilkan, semakin afdal dijadikan tempat sholat bagi bebinian gitu. Ay salatuha fi kulli makan akhfa afdalu litahaqquqi amnil fitnah. Artinya salat perempuan di tiap tempat yang lebih tersembunyi itu afdal karena lebih diyakini aman dari fitnah. Tempat yang jauh lebih tersembunyi lebih afdal bagi bebinian sembahyang di situ. Selama tempatnya suci. Jangan kemudian sembahyang dalam WC. Kada pintarnya tuh. Tempat yang bersih, yang tahir, yang suci. Rawahu Abu Dawud an Ibnu Mas'ud wal Hakim an Ummi Salamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul mar'ati wahdaha tafdulu ala salatiha fil jam'i ay jam'i rijal bi 25 darajah. Hada mahmulun ala syaba wa nahwiha. Riwayat lain Nabi bersabda, salatnya perempuan saurangan sendirian itu pahalanya melebihi daripada salatnya perempuan berjamaah tapi dengan para lelaki-lelaki. Salatnya perempuan saurangan itu melebihi besaran pahala dari salat inya berjamaah lawan lelakian dengan 25 derajat kelebihannya. Jadi sembahyang surangan binian itu 25 derajat lebih tinggi dibandingkan inya sembahyang tapi ada lelakian bukan mahram di situ berjamaah. Tak kumpul, balelekan, menatap wajah sambil tersenyum. Kemudian dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke kemana? Ke dompet. Nah itu. Sembahyang babinian saurangan dibanding inya sembahyang berjamaah tapi ada lelakian, berketahuan, belihatan, lebih afdal inya sorangan. Dan lebih afdalnya 25 derajat bahkan. Tapi seberatan ini semua, ini jauh lebih baik daripada kada sembahyang sama sekali. Nyatakan itu. Hadza mahmul ala syaba wa nahwiya. Dan hadis ini jar Imam Nawawi Al-Bantani ini terarah kepada bebinian syabah yang masih muda, masih gadis, masih kencang. Artinya menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani lain hal kalau bebinian sudah tua. Sudah kurang daya tariknya. Mohon maaf benar, sudah tua, sudah keriput kayak itu nah. Daya tariknya sudah kada lagi. Itu kada apa-apanya sembahyang berjamaah di masjid, afdal bagus saja tuh nah. Karena kada ada lagi fitnahnya, kada ada lagi celah kecurigaan untuk memancing syahwat laki-laki. Karena sudah tua 60, 50, 70. Adalah buhan pian tertarik bebinian umur 70. Lakian nih. Adalah lelakian tertarik dengan bebinian umur 60. Ada loh kejadian di berita tuh. Seorang nenek diperkosa aja oleh lelaki berumur 27 tahun. Oh, mabuk lah kayaknya. Dia kada melihat kaur. Jadi salatnya babinian tadi sorangan lebih afdal 25 derajat dibandingkannya salat berjamaah tapi ada lakiannya.
itu terarah kepada babinian yang masih muda. Syabah masih belia, gadis. Karena madhannatul fitnah, masih ada celah untuk orang lain syahwat kepadanya. Tapi kalau sudah tua renta, bagus juga bini yang tadi berjamaah. Rawahu Ad-Dailami an Ibnu Umar, diriwayatkan Imam Ad-Dailami melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba salatil mar'a ila Allah fi asyaddi makan fi baitiha dalmatan wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat, mudah-mudahan istiqamah duduk di majelis ilmu. Sebelum kita tutup sedikit kita membaca tahlil.